Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jami'an biya wal muslimin masyaallah. Shana baina wa mutanazil. Kali wajib mandirati masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sya'ulana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani tamassuki ahli Jawi bi madhabi ahli sunnah wal jamaah. Pasal yang baru tentang orang-orang Jawa yang masih memegang prinsip terhadap madhab ahli sunnah wal jamaah. Wa bayanu ibtida'i duhuril bid'ai wa intisyariha fi ardi Jawi. Dan penjelasan tentang awal munculnya dan penyebaran bid'ah di tanah Jawa. Muncul dan penyebarannya tentang bid'ah di tanah Jawa. Dan juga wabayani anwa'il mubtadi'ina al-mawjudina fi hadzal zaman. Juga menjelaskan tentang macam-macam al-mubtadi'in, pelaku bid'ah atau yang menjalankan bid'ah al-mawjudina fi hadzal zaman, yang ada di zaman sekarang ataupun kalau kita lihat di masa penulis pada masanya Mbah Hasyim Asy'ari sampai sekarang masih ada. Qad kana muslimul aqtaril jawiyah fil azman as-salifah al-khaliyah mutafaqqal ara' wal mazhab. Qad kana muslimul aqtaril jawiyah, bahwasanya pada awal ataupun dulu orang-orang Muslim Jawa ataupun orang-orang Islam di tanah Jawa bil azmanil as-salifah ya al-khaliyah mutafaqqal ara' wal madhhab, paham dan mazhab yang sama. Ya. Jadi dulu zaman dulu di aktor al-Jawiyah di tanah Jawa itu banyak yang menganut paham dan mazhab yang sama. Itu zaman dulu. Ya, kenapa di sini Jawa? Ya karena mungkin satu, penulisnya beliau berasal dari Jawa, dan memang kalau kita telusuri di Jawa itu ya awal masuknya penyebaran Islam itu ya di Jawa ya.
Kalau kita melihat mutahaddail ma'khadh wal mashrab, dan mereka juga memiliki rujukan dan sumber yang sama, memiliki referensi yang sama, memiliki dasar yang sama. Kalau kita artikan mashrab ini apa? Tempat minuman ya. Tempat minuman, bukan tempat minuman. Ya, sumber yang sama. Fakulluhum fil fiqhi alal mazhab an-nafis, yakni mazhabul Imam Muhammad ibn Idris. Nah, tentu kalau teman-teman belajar fikih pasti mengenal nama Muhammad bin Idris, itu adalah mazhab ataupun Imam Syafi'i. Ya. Yang mana mereka fakulluhum fil fikhi, mereka menganut mazhab fikihnya itu siapa? Alal mazhab an-nafis, mazhab Imam Muhammad bin Idris, yaitu menganut, mengambil, memegang ataupun mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Itu kalau dalam fikihnya. Tapi sekarang mungkin ya kadang orang mengambil mudahnya, mengambil gampangnya. Maksudnya mengambil gampangnya itu kadang ya, yang mudah mazhab ini saya ambil, ya mazhabnya ini mudah saya ambil, nah itu nggak boleh ya, mengikuti mazhab karena ingin gampangnya, mengambil yang mudahnya saja, nggak boleh, tanpa ada uzur ataupun alasan yang kuat. Alasan ataupun uzur yang kuat itu seperti apa? Contohnya kita di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i, tapi ketika kita menjalankan ibadah haji di Makkah Mukarramah pun umroh, itu di sana karena banyak orang berdesakan, laki-laki dan perempuan, tentunya kalau kita sedang beribadah, khususnya sholat ataupun tolak, itu sering bersentuhan ataupun sengaja ataupun tidak sengaja bersentuhan, nempel ya, dan lawan jenis. Nah, kalau kita Imam mazhab Syafi'i itu jelas membatalkan wudhu. Ya, maka kalau dalam kondisi seperti itu boleh kita mengambil mazhab mana Hanafi mungkin ya, yang membatalkan wudhu itu bukan dengan bersentuhan kulit ya, dengan lawan jenis. Nah, tapi jangan itunya saja. Jadi dari mulai wudhunya itu ya mazhab ala mazhab Hanafi ataupun ala mazhab Maliki. Jadi batalnya juga ikut mazhab Hanafi ataupun Maliki yang bersentuhan tidak membatalkan sholat ya. Itu jangan kita wudhunya ikut Syafi'i, batalnya ikut Hanafi ataupun Maliki gitu. Jadi satu-satu rangkai. Wa fi usuluddin ala mazhabil Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Nah, mereka dalam mengikuti mazhab ataupun bidang usuluddinnya itu mengikuti mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, Abul Hasan Al-Asy'ari. Wa fi tasawwufi ala mazhabil Imam Al-Ghazali wal Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Ya, kalau mazhab ataupun dalam bidang tasawufnya itu mengambil ataupun mengikuti mazhab Imam Ghazali dan Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, semoga Allah memberi keridhaan kepada mereka semuanya. Nah, ini dulu. Nah, kalau sekarang ya macam-macam.
dengan bermacam-macamnya itu tentunya malah justru mungkin membuka pikiran kita, membuka wacana kita agar lebih maju kembali, agar lebih banyak mengkaji kitab-kitab ataupun membaca buku-buku referensi yang mendukung agar bisa menandingi, dalam arti bukan menandingi berperang, akan tapi membentengi kita ataupun malah bisa menjelaskan kepada mereka yang mungkin salah jalur, gitu. Menyalahkan yang sudah memang benar jalurnya tapi disalahkan. Summa annahu hadasa fi ami alfi wassalasumi'ati wassalasin ahzabun mutanawwi'ah. Nah, kemudian pada berapa ini? Alfi wassalasumi'ati wassalasin 1330. Nah, ini ya 1330. Ahzabun mutanawwi'ah, banyak bermunculan kelompok-kelompok ataupun firqah-firqah ya yang bermacam-macam, hizb, kelompok-kelompok, aliran-aliran mutanawwi'ah, wa ara'un mutadafi'ah, dan paham-paham yang berlawanan, wa aqwalun mutadharibah, dan pendapat yang mutadharib, berseberangan ataupun yang kontra. Nah, itu wajar ya, dalam hidup itu ya wajar, namanya beda pendapat ya, pemahamannya bertolak belakang, itu ya wajar ya, wajar dalam arti itulah agama kita. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, kalau tidak seperti itu ya tidak tidak unik ataupun tidak asik ya. Hidup ataupun beragama itu hanya satu, ya, itu enggak asik ya. Ya sama halnya dengan kita misalkan di pesantren satu kamar itu hanya nggak asik, tapi kalau beberapa orang pasti bermacam-macam, apalagi pas setelah Idul Fitri datang ya, yang dari daerah A bawa makanan khas A, daerah B bawa makanan khas B, dan seterusnya begitu ya. Dikumpulkan jadi satu, saling nyicipi ya, saling makan, tuker-tukeran makanan ya. Nah itu ya uniknya. Maka namanya kalau kita lihat pelangi ya, kalau kita lihat pelangi itu kan indah. Tapi kalau kita hanya melihat warna hijaunya saja, warna merahnya saja, warna kuningnya saja, itu kurang asik ya. Tapi kalau jadikan satu, itu akan asik. Nah, yang membuat asik itu ya justru kita sendiri. Ya, justru kita sendiri. Bagaimana caranya kita dalam hidup yang beragam, beraneka, bahasa, beraneka suku, itu bagaimana caranya supaya hidup kita itu enak dilihat oleh orang. Jadi kesannya itu bukan Islam itu kok malah yang agama yang mengerikan ya, agama mengerikan. Saya sudah cerita waktu itu ada saudara yang dirawat di rumah sakit Immanuel ya, di sini di Tanjung Karang, di Separamis ini. Kita kenal bahwa rumah sakit Immanuel yang jelas labelnya, namanya aja Immanuel ya, berarti miliknya non-muslim.
Ada apa namanya itu OB ya, OB-nya yang suka ganti-ganti seperti apa itu. Dia itu bertanya, kenapa sih agama Islam itu yang saya dengar di luar sana itu kok serem, nah, gitu, kok serem. Ya, kita jawab aja, yang buat serem itu justru dari kita sendiri yang buat serem karena mereka selalu yang pemahamannya selalu tidak pas kalau tidak sesuai dengan pikirannya. Gitu. Tapi setelah saya jelaskan bermacam-macam, dia paham. Oh, dia menyimpulkan dia berarti di Islam itu ya ada yang serem, ada yang tidak serem. Oh iya, Islam itu seremnya gimana? Ada yang serem dan tidak serem. Jadi itu pandangan mereka. Dia itu keluarganya juga ada yang itu biasa-biasa saja. Gitu. Artinya bahwa keindahan itu akan dilihat, keindahan ataupun tidak indahnya itu akan dilihat oleh orang. Nah, selama ini kita juga di Indonesia karena ya yang kelompok satu menyalahkan, bahkan mohon maaf mengkafirkan, nah itulah yang tidak membuat indah pemandangan yang ada di lingkup kita sendiri. Nah, itu kan berarti yang merusak itu sebenarnya kita sendiri. Dan yang akan membuat indah itu ya dari kita sendiri. Seperti itu. Ya, itu. Ya, nggak usah lah. Berbeda pendapat itu wajar, cuman ya nggak usah terlalu ngotot ya sampai apa namanya sampai membunuh ya, sampai tidak kenal ya, karena yang satu mamasnya ikut yasinan, yang adiknya nggak ikut yasinan, udah nggak jadi saudara kita pada satu keturunan. Nah, itu nggak boleh dulu. Nah, itu nggak boleh ya. Kita harus buat yang seindah mungkin. Nah, seindah mungkin. Warijalun mutajadzabah, dan apa namanya orang-orang yang berselisih ataupun orang-orang yang berbeda-beda pemahamannya. Nah, di rijalun ini saya artikan orang-orang karena yang berbeda, yang berselisih, yang tidak sependapat itu bukan hanya rijal, seperti apa laki-laki saja. Ya, yang zaman sekarang kan perempuan juga, wanita juga sudah mulai muncul. Nah, di sana sudah banyak tokoh-tokoh yang bermunculan dari kalangan wanita, sehingga rijalun di sini saya artikan sebagai orang-orang. Jadi termasuk laki-laki maupun perempuan. Juga kalau kita lihat rijalun di sini bukan bentuk apa namanya yang khusus, yang umum, ya, nakiroh ya, bukan ma'rifat. Kita bisa memahami beberapa teks-teks ayat Al-Quran yang bisa kita artikan seperti itu, artinya tidak kita artikan secara tekstual sesuai dengan kosakata dalam bahasa Arab, tapi kita melihat pemanaannya secara keseluruhan. Faminhum salafiyuna qaimuna ala ma alaihi aslafahum minata madhab bil madhab al-muayyan. Ya. Dan dari sekelompok mereka itu, ya, terutama kelompok as-salafiyun, ya, kelompok salafiyah, artinya yang pro dengan
generasi salaf, generasi yang dulu ya, alama alaih aslafahum, yang setia, yang tetap berpegang teguh tradisi aslafahum, umat-umat terdahulu, tradisi pada orang-orang yang sudah ya, tradisi ya, mempertahankan tradisi yang memang itu pastinya harus ada dalil-dalilnya ya, ada dasar hukumnya ya, yang tertentu ya, artinya yang mereka pegang itu suatu yang ataupun tradisi yang sudah dijalankan sejak zaman dahulu. Wa tamassuk bil kutubi al-mu'tabarah al-mutadawilah, dan juga selain itu mereka mengikuti mazhab tertentu dan kemudian berpegang teguh kepada kitab-kitab yang mu'tabarah ya, yang yang mu'tabar al-mutadawilah, yang tersebar luas ya di masyarakat, yang sudah ma'ruf, yang sudah terkenal. Wa mahabbatu ahlul bait wal auliya was sholihin, juga mereka mencintai ahlul bait wal auliya, dan para wali, was sholihin, dan orang-orang soleh ya. Ya tentunya kalau kita mencintai Rasul ya juga kita mencintai keluarganya, mencintai para penerus perjuangannya, mencintai para salafus soleh, orang-orang soleh, meniru. Kalau kita tidak sempat ketemu dengan para mereka, tentu kita bisa mengambil ibroh dari sejarah-sejarah ataupun kisah-kisah yang sudah ada. Kita mengambil, meniru apa yang baik dari mereka, kita ambil. Di sini kalau kita mendengar ahlul bait itu seolah-olah hanya cinta, senang, mahabbah dengan ahlul bait itu. Kalau di Iran itu ya orang-orang Syiah ya, itu terkait ahlul bait itu eksklusifkan dengan ahlul bait, yaitu dari keturunan Ali ya, Syiah. Sehingga orang-orang Syiah itu ya mereka senang ziarah, itu senang. Nah kalau ziarah itu kadang masya Allah sambil nangis-nangis, kadang meskipun nangisnya itu saya juga heran, nangisnya itu nggak ada air matanya, tapi begitu ya. Mereka senang ziarah. Wa tabaruk bihim ahya wa amwatan, dan mereka mengharap keberkahan, mengharap barokah, tabaruk dari mereka, para salafus soleh, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Wa ziyaratul kubur, dan senang ataupun melaksanakan ziarah kubur ya. Kemudian wa talqinul mayit, dan juga mentalqin mayit, wa shadaqah anhum, dan memberikan sedekah dengan niatan untuk orang yang sudah meninggal itu, wa'tiqadu syafa'ah, dan meyakini adanya syafaat, dan kemudian wa naf'ud du'a wa tawassul wa ghairidha, dan juga mereka mengakui ataupun mengikuti adanya manfaat dari doa dan juga tawasul ya, tawasul dan dari dan lain sebagainya.
biasanya juga ya kita habis sholat itu ada zikir bersama, itu juga ada yang tidak mengikuti, itu wajar saja, nggak apa-apa. Apa namanya, meyakini adanya syafaat, bahwa kita mengharap nanti Nabi Muhammad SAW memberi syafaat untuk kita semuanya, ya itu juga harus kita yakini. Artinya ya siapa lagi sih kita sebagai umatnya Nabi kalau bukan beliau sendiri yang menolong kita, ya. Kalau keluarga kita mau menolong mungkin ya menolong di dunia mungkin, ya, tapi apa untuk menolong di akhirat ya dari keluarga ya mungkin salah satunya hanya doa, tapi Nabi lah yang akan memberi syafaat kepada kita. Adanya manfaat dari doa-doa khusus, ya. Nah, teman-teman ini juga harus telaten, apa istiqomah berdoa, minta kepada Allah hal-hal yang khusus ataupun hal-hal yang umum, ya. Karena dengan doa itu kita yakin Allah akan mengabulkan, dan dikabulkannya itu ya kita tidak tahu kapan akan dikabulkan, tapi dikabulkannya doa itu pasti kita sendiri yang akan merasakan. Tapi bukan berarti kalau kita belum merasakan berarti belum dikabulkan. Nah, itu bukan seperti itu. Artinya dengan doa, usaha kita memohon kepada Allah, itu pasti Allah akan mengijabah, akan mengabulkan. Apa janji Allah, ud'uuni astajib lakum. Kalian memohon kepadaku, minta doa padaku, maka akan saya ijabah. Itu janji Allah. Tidak mungkin Allah mengingkari janji. Tidak mungkin Allah tidak menepati janji, ya. Seperti itu. Tidak pernah menepati janji, kan gitu. Ya, kadang kita suka, ya namanya manusia kadang lupa, ya. Punya janji apa, kemudian lupa, ya. Seperti itu. Nah, itu ataupun tawasul. Nah, ini kalau teman-teman di pesantren, ya, mungkin dari kecil ataupun dari SMP, SMA, sanawiyah, itu di pesantren pasti kalau mau ngaji, kiainya ataupun ustadznya, gurunya itu sering tawasul, artinya mohon doa ataupun kirim Fatihah, ngajinya mendapatkan berkah. Bukan hanya itu saja, ya, saya pesan pada teman-teman ketika mau ujian pun, ya. Nah, teman-teman ini, ya ini kan masih teman-teman ini semester 2, ya. Itu saya harap kenal, ya, ataupun kalau tidak kenal dekat, siapa sih dosen saya, siapa sih guru saya, itu. Nah, ketika ujian sebelum mengerjakan itu, ya kita kirim Fatihah agar diberi kemudahan, agar ilmunya bermanfaat untuk kita, itu tentunya, agar ilmunya berkah untuk kita. Nah, keberkahan itu bukan hanya sekarang, nanti ataupun turun-temurun kepada anak-anak cucu-cucu kita nanti. Ya, saya ingat sekali waktu saya mau ujian disertasi S3 saya, itu guru-guru saya teleponin. Dan pasti beliau itu menasehati, kanggo pemuji-pemuji, kirimkan Fatihah untuk pemuji-pemuji kamu. Nah, iya, itu saya laksanakan. Dan alhamdulillah, ya, ujian S3 di sana yang biasanya 2-3 jam, saya itu alhamdulillah hanya 1 jam. Hanya 1 jam. Dan itu ya teman-teman juga yang ikut itu heran. Biasanya itu lama. Yang teman saya, adik tingkat saya itu S2, itu ujian tesisnya itu, ya,
berapa lama itu? 2,5 jam, lama sekali. Lama sekali. Dan ujian saya sebentar, hanya kurang lebih 1 jam, itu hasilnya pun bukan hanya, wah ujiannya sebentar berarti enggak ada ininya, tidak. Alhamdulillah, ya berkat doa, kita minta restu dan kita tawasulan, nilainya itu ya diberi nilai istimewa. Kalau bahasa pondoknya itu dapat mumtaz ya, mumtaz, dan itu pun apa namanya penghargaan disertasinya boleh dicetak ya, boleh dicetak, dapat izin untuk dicetak seperti itu, meskipun sampai sekarang belum dicetak ke penerbit. Belum dicetak ke penerbit, tapi alhamdulillah sudah dapat HKI, hak intelektual, apa itu ya, tulisan lah ya. Jadi hak cipta ya, dapat hak cipta. Oke, kita lanjutkan. Yaitu pesan saya, sering-seringlah kita tawasulan, baik untuk yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, nggak apa-apa. Kita hanya mengharapkan doa dari Allah, bukan ada apa-apa, bukan ada percaya sama orang mati, tidak. Kita percayanya bahwa kita akan hidup setelah hidup di sini, ya, gitu. Faminhum firqatun yattabi'una ra'aimal Muhammad Abdu wa Rasyid Ridho. Nah, ini termasuk ulama modern, kontemporer, modern ya. Nah, ini orang Mesir ya. Di antara kelompok-kelompok tadi, azab mutanawiyah, kelompok-kelompok yang macam-macam itu di antara siapa? Firqatun, satu kelompok yattabi'una ra'ai Muhammad Abdu wa Rasyid, yang mengikuti pendapat ataupun pemikiran-pemikiran Muhammad Abdu dan Rasyid Ridho. Ini Ikhwanul Muslimin di Mesir. Nah, itu di Mesir. Nah, kalau di prodi IAT, ilmu Al-Quran dan Tafsir, itu mahasiswa yang skripsinya tentang dua tokoh ini dan pengujinya itu tahu dan paham, kenapa kamu ambil ini? Ya, kalau bahasanya Harokah Islamiyah, gerakan Islam, yang mana ya kalau kita lihat agak keras ya, keras. Ini ada firqah yang mengikuti pemikiran Muhammad Abdu dan Rasyid Ridho, yang mana keduanya ini yang punya tafsir. Wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Nasdi. Mereka ataupun keduanya ini mengadopsi sebagian bid'ah yang dibuat oleh Muhammad Abdul Wahhab An-Nasdi. Ya. Kemudian siapa lagi? Wa Ahmad Ibnu Taimiyah, ya. Ibnu Taimiyah, wa tilmidaihi. Ya, tilmidaihi kita lihat karena di belakangnya ada Ibnu Qayyim wa Ibnu Abdul Hadi. Tilmidaihi, dan dua muridnya Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Ya, itu. Apa di antara pemikiran mereka? Wa harramu ma'ajma'al muslimuna ala nadbihi, yang mana mereka itu mengharamkan sesuatu yang sudah disepakati oleh orang-orang muslim. Ya. Sepakati apa? Sesuatu yang sudah dianjurkan.
ala nadbi, sesuatu yang sudah dianjurkan itu mandub ya. Jadi seperti apa ziarah kubur. Nah ini bahwa as-safar li ziaratil kubri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti ziarah kubur. Ya dulu Nabi melarang, ya. Tapi kan kemudian ditegaskan lagi ya, ziarahlah. Artinya bahwa nggak tahu nih orang yang tidak pernah ziarah kubur itu apakah nggak pengen mati atau nggak ingat mati atau gimana ya. Nah, salah satu fungsinya, hikmahnya kita ziarah itu ya mengingat alam setelah alam di dunia ini, ya. Mengingat ya bukan hanya apa ya yang mungkin mereka pahami itu kan menabur bunga. Ya, menabur bunga itu ya, mengikuti Nabi dulu menancapkan apa? Pelepah kurma. Nah, kalau sekarang nggak ada pelepah kurma ya apa yang ditancapkan? Nah, itu kata beliau juga itu sebagai untuk mendoakan pohon itu ataupun pelepah kurma itu ya mendoakan. Ya mungkin di kita sekarang ditradisikan dengan menyebar bunga gitu, ataupun ya terkadang ada pohon apa gitu ya yang ditancapkan, itu kan suatu hal yang mandu ya, yang sudah dianjurkan gitu. Ya, seperti ziarah ke makam Rasulullah SAW dulu ya. Kalau orang di Masjid Nabawi itu lewat makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabat di samping-sampingnya itu, askarnya ataupun polisinya itu suruh jalan cepat, diusir, pokoknya diusir. Yaitu karena mereka nggak boleh kan, ya memang benar. Kalau berlama-lama di situ akan membuat macet ya, berdesak-desakan dan padat ya, di situ akan menjadi padat. Tetapi bukan itu, karena ya kita sebagai umat mungkin setahun sekali atau bahkan puluhan tahun sekali bisa ke sana, apalagi dari Indonesia ya, kadang 15 tahun, 20 tahun ya baru bisa ke sana. Kan senang sekali bisa ziarah ke Nabi yang kita ikuti, Nabi yang kita teladani. Nah itu, kenapa harus dicepat-cepatin gitu ya? Nah itu benar, kalau tidak tidak diusir-usir ya itu akan bikin macet. Tapi bukan itu ya. Apalagi namanya orang Indonesia itu paling ngeyel-ngeyel, kalau sama haji Indonesia itu paling ngeyel-ngeyel ya. Diusir ya tetap, jadi diusirnya lewat depannya dia, nanti belok lagi lewat belakangnya dia, ketemu lagi gitu, muter-muter. Saking pengennya ya, meskipun nggak bisa melihat secara langsung, tapi lewat pun itu sangat senang sekali. Bahkan isunya dulu itu kan supaya masjidnya itu biar tidak desak-desakan, masjidnya ya hanya untuk sholat aja sudah, mau dipindahkan ya, itu naudzubillah orang-orang sana ya. Dan masih banyak ya, karena mereka ingin menghindari bid'ah itu ya, beberapa tempat-tempat sejarah itu sudah dihilang-hilangkan, tapi ada beberapa yang tidak bisa dihilangkan ya. Salah satunya yang sudah pernah pergi ke sana baik haji maupun umroh, itu ada maktabah namanya, segi 4 yang tidak besar, mungkin ya berapa meter ya, 5 meter kali 5 meter atau berapa, enggak itu. Nah,
kisahnya dulu itu ada tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW di situ, dan dibangunlah bangunan untuk maktabah, untuk perpustakaan. Nah, orang-orang sana yang cerita itu pernah sempat dihancurkan oleh beberapa alat-alat yang besar-besar itu ya, doser-doser apa-apa itu yang besar-besar itu tidak mempan, tidak bisa hancur. Kenapa? Menurut mereka itu pengen ada pelebaran halaman ya. Menurut saya itu nggak menghalangi menurut saya itu. Ya. Tapi karena orang tahu itu nah itu tempat berkumpul doa, nah, dianggap mereka itu musyrik ya, seperti itu. Nggak bisa ya, nggak bisa dihancurkan. Terus lagi ada ketika mau pelebaran jumroh, pelemparan jumroh itu di Mina, ya saya tahu persis karena alhamdulillah hampir setiap tahun dulu itu Mina sekarang itu ya kanan kirinya bukit-bukit batu ya, gunung-gunung batu. Kemudian ada pelebaran, salah satunya bukit, kalau kita berjalan dari Makkah itu kiri jalan, itu ketika bukit itu dibongkar, di situ ditemukan masjid, di mana masjid itu dulu tempat untuk pembaiat Aqobah. Ya, Nabi membaiat para sahabatnya di situ. Nah, masjidnya itu ya hanya kayak tanah-tanah liat gitu ya. Tapi ukurannya nggak begitu besar. Dan atapnya juga belum ada. Nah, itu juga konon karena memang kalau dilihat menghalangi untuk pelebaran ya. Itu tadinya juga mau dihancurkan, tapi tidak bisa. Jalan satu-satunya hanya di pagar besi, dikelilingi pagar besi, tapi kita masih bisa melihat. Nah, itu artinya mereka mungkin niatnya bagus agar kita tidak. Tapi itu sejarah-sejarah penting agar umat Islam itu tahu, oh di sini nah, seperti itu. Ya, itu salah satunya mengharamkan ziarah. Wa khalafuhum fima zakara wa khairuhu. Dan selain berziarah mereka juga berseberangan tentang yang lainnya, berbeda pendapat tentang masalah-masalah yang lainnya. Qala Ibnu Taimiyah fi fatawaihi, Ibnu Taimiyah mengatakan di antara fatwa-fatwanya, wa idza safara li tiqadihi annaha ay ziyarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atan. Ya, kalau kita pergi meyakini dengan keyakinan bahwa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW sebagai keyakinan, sebagai ketaatan ya, sebagai ya kana zalika muharraman, maka kepergiannya itu diharamkan menurut ijma' ijma'il muslimin, menurut ijma' kaum muslimin. Fasara atal umur al-maktubihi, maka jadilah pengharaman itu termasuk perkara-perkara yang maktu, yang qat'i, itu menurut pendapat beliau. Jadi kalau pergi ke sana dengan meyakini ya sebagai ketaatan kita, ziarah itu sebagai ketaatan, itu tidak boleh haram. Wa qala al-alama asy-Syaikh Muhammad Bakhit al-Hanafi al-Muti' fi risalatihi al-musamma tadhhirul fuad min tansil itiqad. Kemudian al-alama Syekh Muhammad Al-Muti dalam kitabnya
ya apa kita tadi, tadhirul fuad min danasil al-i'tiqad. Apa kata beliau? Wa hadzal fariq qad ibtala al-muslimuna bi katsirin minhum salafan wa khalafan. Telah banyak apa ya, merasuki, banyak ya ikut campur terhadap kaum muslimin di masa lalu maupun di masa sekarang. Ya, ibtalal muslimuna bi katsirin minhum. Ini terlalu banyak. Wa kanu wasmatan wasalmatan fil muslimin, dan mereka itu telah menodai, telah merusak orang-orang muslim ataupun merusak, menodai citra orang-orang muslim, ya. Wa'adu fasidan yuhibbu qad'uhu hatta la ya'di al-batil. Dan mereka juga adalah orang-orang yang apa, yang rusak, yang fasid, ya. Di sini bahasanya fasid, yang rusak, di mana mereka harus dibenahi ataupun disingkirkan agar mereka tidak menular kepada generasi-generasi berikutnya. Ya, kalau kita ada luka sedikit di apa tubuh kita, ya cepat-cepat kita apa sembuhkan kita supaya tidak melebar kemana-mana. Wa huwa kal mazdum yuhibbul farar minhu. Ya seperti tadi orang sakit apa di sini, mazdum, sakit lepra yang harus dihindari, ya, yang harus disingkirkan, yang harus ditinggalkan. Fa innahum fariqun yal'abuna bidainihim. Di mana ini mereka mengatakan bahwa itu suka apa mencela, ya, suka bermain-main, suka mencela, mengatakan ya orang-orang yang mencela agamanya ataupun bermain-main terhadap agamanya. Ya, temuna ulama salafan wa khalafan, juga mereka selalu mencela orang-orang para ulama baik yang dulu maupun sekarang, ya. Nah itu artinya bahwa ada beberapa kelompok yang mestinya harus kita hindari ataupun harus kita sadarkan, harus kita beri pengertian, ya. Tapi kalau mereka masing-masing punya dasar, kadang susah untuk diberi penjelasan. Tapi ya udah, biarkan mereka berjalan sendiri, ya kita asalkan tidak saling menjelek-jelekan, tidak saling menodai, tidak saling menyakiti satu sama lain. Bahwa kita agama Islam memang dianjurkan ataupun diberi perintah tidak boleh saling menyakiti satu sama lain. Wa yaquluna annahum ghairu ma'sumina fala yanbaghi taqliduhum, dan mereka mengatakan bahwa mereka itu adalah tidak maksum, ya. Fala yanbaghi taqliduhum, dan kita tidak boleh mengikutinya, bertaklid, itu tidak boleh mengikutinya. La firaqun fi dzalika bainal ahya wal amwat, dan tidak ada perbedaan di antara mereka ulama-ulama yang baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, ya. Itu ya, ahya wal amwat. Wa yat'anuna alaihim
wa yalquna asyubuhat. Mungkin ya sudah kita cukupkan dulu ya sampai. Terima kasih buat teman-teman semuanya, dan semoga kaji ini meskipun sedikit ya ada pemahaman, ada pencerahan, dan tentunya kita mengharap ada keberkahan dari apa yang kita kaji ini, dan mengharap keberkahan juga dari beliau Syekh Hasyim Asy'ari dengan kita mengkaji kitabnya beliau, diantaranya itu Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal Alhamdulillahirabbil alamin. illal ladzina amanu bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. La yasalli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim al habibul ladzi yurja syafa'atuhu bi kulli minal ahwalil muqtah.